Shalom Elohim, haleluya. Saya ingin menyambung perkongsian mengenai saringan tahap yang ketiga. Tiga tahap saringan. Ada anak-anak Bapak Yahweh yang hanya lolos saringan pertama, tidak lolos saringan yang kedua. Ada yang lolos saringan yang kedua, dan ada yang jatuh pada saringan tahap yang kedua. Ada juga saringan tahap yang ketiga semakin sedikit, dan sangat sedikit yang lolos pada saringan tahap yang ketiga. Betapa sedih hatiku, kata Bapak Yahweh, melihat situasi ini, karena di dalam saringan tahap yang ketiga ini, aku melihat apakah anak-anakku, kata Bapak Yahweh, menjadi pelaku-pelaku firman. Apakah anak-anakku berkarakter Kristus, hidup dengan dipenuhi oleh ke-9 buah roh yang hatinya menyatu dengan hatiku, kata Bapak Yahweh. Seperti apakah saringan tahap yang ketiga ini? Ingat bagaimana aku menguji coba iman Bapak Abraham ketika ia telah mendapat janji akan anak itu. Ketika ia telah mendapat Ishak, aku menguji lagi imannya dengan menyuruh mengorbankan satu-satunya anak perjanjian itu di atas gunung. Jika saja Bapak Abraham tidak taat akan perintah itu, pastilah ia tidak lolos di dalam ujian iman itu. Demikianlah di penutupan zaman ini, yang sungguh nyata terjadi di depan mataku sendiri. Hamba yang lemah, yang hina ini melaluinya. Ketika saringan yang ketiga ini terkoneksi dengan saringan yang kedua, di mana kami telah diaktifkan kepekaan roh tahap tinggi, dan ketika itu juga kami diajar untuk berperang dalam mod senyap. Kami diajar lukisan-lukisan dan mentafsirkan lukisan itu dalam kod-kod rahasia, dan di situ karunia-karunia roh diaktifkan begitu sahaja untuk mentafsirkan segala yang dilukis, pertempuran untuk mengalahkan kuasa setan iblis, di mana sepertinya kami ditempatkan di camp pertempuran yang ada kaitannya dengan kuasa kegelapan yang mengikat rumah itu daripada kuasa kegelapan yang ada koneksinya dengan roh-roh yang daripada Kalimantan, yang juga menguasai mempelai selama ini. Dan di sanalah malaikat Riana telah membawa kawanan domba ini untuk gerak kerja tempur, memenangkan peperangan roh itu di dalam dimensi roh dan kebenaran. Dan pada ketika itu, pertemuan yang kedua itu, beberapa saksi mata dan telinga di dalam kemuncak peperangan itu, di dalam beberapa jam terakhir itu, terjadilah peperangan yang disertai dengan konfirmasi langit dan bumi. Dan beberapa anak-anakku, ramai di antara anak-anakku di dalam kawanan domba ini, apakah kalian telah bangkit untuk bersaksi, mendengar suara sangkakala, mendengar suara tempur peperangan di dalam dimensi roh? Apakah kalian telah menyaksikan bagaimana aku menurunkan para malaikatmu, para malaikat surgaku, bertempur bersama dengan kalian pada waktu itu? Malaikat Mikaela, malaikat Gabriela, bala tentara malaikat surgawiku turun bertempur mengalahkan kuasa kegelapan itu dan merantainya
menguncinya, melemparkannya ke jurang maut untuk memulai kerajaan 1000 tahun damai ini di muka bumi ini secara nyata. Kalian telah kubawa untuk berperang di dalam dimensi roh dan kebenaran. Adakah kalian mengongsikan akan hal ini? Inilah perbuatan Bapa Yahweh Suah Hamasia Elohim bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudusnya. Penglihatan dan mimpi, bahkan suara secara audible dengan cuma-cuma kubukakan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Kalianlah yang menjadi saksi mata dan telinga bagi dunia ini. Kalian telah kuberikan pedang ketika detik terakhir. Kalian tidak menyangka wujudnya satu grup Army of Salvation. Kalian satu persatu pribadi kuberikan pedang. Pedang. Mengertikah kalian apakah pedang itu? Itulah pedang pemisahan atas dunia ini. Sanggupkah kalian di detik yang terakhir ini memisahkan jiwa ragamu dengan dunia ini? Memisahkan dirimu dengan orang yang kau kasihi dalam dunia ini, dengan orang yang kau cintai dalam dunia ini, demi untuk mengikuti Bapa Yahweh Suah Hamasia Elohim, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan menutup zaman ini, yang akan membawa roh, jiwa dan tubuhmu masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Disinilah kepekaan roh tahap tinggi kuuji lagi ketika aku memanggil domba-dombaku di saringan yang terakhir ini. Aku datang seperti pencuri. Aku tidak banyak bicara. Oleh karena itu, aku tidak banyak bicara di dalam pribadi Cece. Aku tidak banyak bicara. Ketika saat aku mau bicara, ketika itulah kuasa rohku bicara mengalir seperti air. Tidakkah kalian melihat betapa negeri ini mengalami musibah kemarau yang berpanjangan, mengalami masalah air. Kalian menunggu air datang. Mulai kekeringan berlaku. 1-2 hari tidak datang air, datang pun sikit-sikit. Air itu mulai stuck. Demikianlah suara kebenaran yang pada mulanya diperdengarkan dengan leluasa. Tetapi pada saat ini suara kebenaran itu semakin sempit. Kerajaan 666 yang menguasai media sosial ini benci kepada suara kebenaran ini dan semakin memperkecilkan, menutup, memblokir dan tidak mau dunia mengetahui kebenaran. Tetapi aku masih mau menyuruh anak-anakku yang kuurapi, anak-anakku yang sanggup untuk dicaci maki, anak-anakku yang sanggup ditolak oleh keluarganya, sanggup dihina, sanggup ditolak seperti mana anakku Yesus Kristus mati di kayu salib. Ia tidak diterima oleh dunia ini. Demikianlah anak-anak Bapa Yahweh yang bangkit menyerukan pertobatan, menyerukan proyek ilahi penutupan zaman ini dikatakan gila, sesat, tidak masuk akal pada ketika ini. Aku perintahkan kepada kalian untuk bangkit bersaksi menjadi rakan-rakan sekerjaku. Mari bekerja bersamaku dengan Bapa Yahweh Yeshua Hamasia Elohim, pencipta langit dan bumi. Perdengarkanlah suaraku. Kalianlah pedang-pedang itu yang kuperintahkan keluar pada saat ini. Jangan kalian takut menghadapi dunia ini, karena hakmu telah kucabut dari muka bumi ini. Engkau bukanlah warga negara dunia ini. Engkau akan menghidupi firman-Ku. Apakah engkau mau tinggal lama di dalam dunia ini berleha-leha, berlamban-lamban, dan masih mau dipusingkan dengan urusan-urusan makan minum, masalah-masalah keuanganmu? Apakah engkau tidak menghidupi firman-Ku, bahwasanya orang-orang yang hidup di dalam kuasa firman-Mu? Firman-Ku, kuperbekalkan mana yang daripada surga. Di manakah imanmu? Bukankah kuasa itu ada di bibirmu?
Mengapakah engkau tidak mengisytiharkan firman-Ku ketika engkau tidak punya apa-apa? Disinilah imanmu akan diuji sehabis-habisnya. Ketika engkau mengatakan, engkau mengenal Aku. Ketika Aku memakai Cece sebagai juru bicara, sebagai tubuh casingnya, tetapi Aku berkata, kenalkah kalian akan Aku? Kenalkah kalian akan Roh-Ku? Di sanalah anakku ini yang sedang berbicara ini mulai menangis dan mengatakan, Bapa, ampuni kami. Ampuni anak-anak-Mu di dalam kawanan domba ini. Karena selama ini kami melihat tubuh casing anak-Mu yang fana ini, anak-Mu yang dipandang hina ini, anak-Mu yang lemah ini, anak-Mu yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya sijil Alkitab, yang dipandang hina oleh keluarganya sendiri, yang selalu dikucilkan, bahkan disepelekan oleh suaminya sendiri. Anak-Mu yang sering menangis berseru doa kepadamu, yang mengatakan, Bapa, aku tidak mampu memikul salib ini, tetapi aku mau melakukannya sampai ke garis akhir, sehingga anakku yang bernama Cece ini sanggup untuk mau menyerahkan nyawanya sendiri sebagai bukti bahwa inilah adalah proyek ilahi penutupan zaman. Bukan direkayasa oleh kawanan domba, bukan direka-reka oleh anak yang sedang berbicara. Akulah yang berbicara saat ini, hanya memakai tubuh casing anakku ini yang kuperlayakan. Aku berkata kepada anakku ini yang berbicara pada saat ini, anakku, berhentilah engkau menangis. Engkau seringkali takut untuk kupakai berbicara. Di dalam hati anak kecil ini mengalir aliran air hidup, sehingga ia tidak dapat menahannya dan seringkali menangis sendirian di kereta dan tidak dapat menyampaikan isi hatinya kepada siapapun juga, karena dia tahu apa yang akan disampaikannya ini disepelekan oleh dunia. Apa yang akan disampaikan ini dianggap gila dan sesat. Tetapi jauh di dalam hatinya dan di matanya, ia telah melihat kebenaran itu. Ia telah mengenal Roh Alfa dan Omega itu. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri dan mengalami mujizat demi mujizat, mengalami kuasa Tuhan demi kuasa. Akulah yang menghidupi dia. Akulah yang membuka mata rohnya yang buta selama ini. Akulah yang berbicara di dalam hatinya seperti aliran-aliran air yang hidup, yang tidak dapat ditahan-tahan olehnya lagi. Dan ketika pertemuan yang tak terancang yang ketiga itu, ketika aku mengatakan, anakku, apakah kalian mengenal aku? Ingatlah firmanku di dalam Hosea mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal akan aku. Ingatlah firmanku yang mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Engkau mengatakan, ya Bapa, aku mengenal. Engkaulah itu gembala agung kami yang berbicara memakai tubuh casing Cece. Ya, engkau mengatakan demikian. Tetapi anakku, kenapa engkau tidak mengikutiku? Kenapa engkau melihat Cece berjalan sendirian dan engkau tidak mengikutinya? Kemana dia pergi? Sedangkan engkau tahu Rohku, Alfa dan Omega, Bapa Yahweh Sohamas Elohim. Engkau tahu malaikat Riana ada di dalamnya yang perkasa. Engkau tahu proyek ilahi is on. Proyek ilahi menghampiri garis finish. Kenapa engkau hatimu tidak melekat kepadaku? Mengapa engkau duduk berdiam di rumahmu? Mengapa engkau tidak bertanya-tanya kepadaku, Bapa, apakah yang sedang berlaku? Mengapakah engkau sanggup berleha-leha? Mengapakah engkau membiarkan dirimu dikuasai oleh roh lamban? Mengapakah engkau membiarkan hambaku berjalan sendirian? Mengapakah engkau membiarkannya tidak bersama dengan dia? Itulah pengujianku yang terakhir. Itulah pengujianku yang terakhir. Maka janganlah engkau bersedih hati ketika aku mengatakan kepada kalian di dalam pertemuan yang terakhir tanpa dirancang itu, ketika aku memakai bibir anakku Cece dan mengatakan,
sudah selesai. Inilah pertemuan yang terakhir, saringan tahap yang ketiga sudah selesai. Dan pada ketika itulah kalian menangis dan meratap. Kalian terkejut, kalian terpanah, kalian tunduk kaku bisu dan tidak berdaya. Karena kalian mengingat anakmu yang ada di rumah yang tidak bersama dengan kalian. Kenapa saya tidak membawa anak saya bersama, Tuhan? Kenapa anak saya tidak lolos, Tuhan? Kenapa abangku, Tuhan? Kenapa dan kenapa? Kami tidak tahu, Tuhan. Kenapa saringan ini berjalan sepantas ini, Tuhan? Maka aku menjawab, bukankah telah berkali-kali ku peringatkan? Masa ku percepatkan? Demi anak-anakku yang kukasihi. Masa itu ku percepatkan demi menyelamatkan para mempelaiku yang pada ketika ini berseru-seru, Bapa, aku tidak berdaya lagi, Bapa. Selamatkanlah aku. Anak-anakku, adakah engkau mendengar suaraku di dalam dimensi roh dan kebenaran? Tanyakanlah itu di dalam pribadimu masing-masing, anakku. Aku senantiasa berbicara kepadamu. Aku berdiam bukan berarti aku tidak mendengar. Aku berdiam memperhatikan engkau. Apakah engkau berbicara kepadaku? Apakah engkau datang kepadaku? Apakah engkau menghidupi firman-Ku? Itulah saringan tahap yang ketiga. Layakkah engkau lolos di saringan tahap yang ketiga untuk masuk ke bahtera yang pertama yang sudah berbunyi? Itulah bunyi yang secara audible kuperdengarkan kepada anak-anakku di tahap yang ketiga. Bunyi itu kuperdengarkan di dalam ketika mereka memuji menyembah, mereka bernyanyi, menangis, dan disertai dengan sorak-sorai air mata bercampur baur. Mereka merasakan mereka berada di dalam suatu pelayaran. Dan ketika mereka berada di sungai menjemput kedua mempelaiku, di sana aku perdengarkan juga bunyi siren penjemputan bahtera itu mulai perjalanannya. Dan ketika di dalam doa itu, kuperlihatkan kepada anakku Cece yang di dalamnya kuletakkan malaikat Riana. Penglihatannya yang sungguh jelas dengan matahari yang terbenam. Ketiga pribadi ini, Bapa Yahweh, Yeshua Hamas Elohim, Bapa Eman Lahoge, Pangeran Ilahi Jesus Christ, Pak Aditya Nugrohanto, bersama dengan mempelaiku Ibunda Fe, ada di dalam matahari yang terbenam itu, melambai-lambai untuk menyambut mereka di dalam pelayaran menuju ke kerajaan 1000 tahun damai. Janganlah kalian bersedih, anak-anakku, kalian yang tidak lolos pada saringan tahap yang ketiga itu. Masuklah kalian ke bot yang kedua. Peka-pekakanlah rohmu, hidupilah firman-Ku. Masuklah ke bot yang kedua. Aku menanti kalian. Salam perjuangan, salam kemenangan. Haleluya. Amin.